Pagi hari saatnya memulai hari dengan semangat. Bagaimana? Setuju? Setiap pagi dan sore, Om Kuri rutin memandikan sapi sekaligus membersihkan kandang hewan ternaknya. Di kawasan Mata Allo, Kabupaten Endrekang, hampir setiap warga memiliki hewan ternak mamalia ini. Tidak hanya sebagai penghasil daging, ada juga sapi yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Karena keluarga Om Kuri merupakan salah satu pembuat dangke di Endrekang. Sudah tahu Miki apa itu dangke? Nah, saya jelaskan Ki dulu nah. Jadi dangke itu olahan susu sapi yang dimasak dan dicampur getah pepaya sampai bentuknya padat seperti keju. Nah, selesai mie dibersihkan, sapi siap mie untuk diperah. Gimana Om? Ayo kita mulai. Bisa. Kalau dalam keadaan sehat, satu ekor sapi bisa menghasilkan susu sekitar 5 liter. Bahkan bisa lebih setiap harinya. Om sudah cukup kayaknya nih? Ya kayaknya Sudah banyak? sudah cukup lah. Iya boleh, saya bawa apa saja jadi? Ya oke, silakan. Kalau begitu, sekarang saya ajak Ki makan enak sama tante-tante yang jago masak ini. Dan pastinya kita mau mengolah dangke dari susu sapi yang barusan kita perah. Dan hasil dangkenya nanti mau dimasak kembali menjadi depa tarawe. Dalam bahasa Endrekang, depa berarti kue. Dan yang spesial depa dangke taraweta ini dipakaikan juga sadipe. Asam dari buah sadipe akan menjadi campuran yang memberi rasa segar sekaligus sebagai penambah warna. Nah, sementara dangke dari susu sapi bisa bikin depa taraweta ini terasa makin gurih. Terus apa Pak Le? Pepaya Getah pepaya, apa gunanya getah pepaya itu? untuk memisahkan air dengan gumpalan-gumpalan itu. Oh begitu deh, jadi nanti anunya ini susunya langsung mengental. Iya. Oh, Selain itu, perbedaan bahan tambahan olahan susu biar bisa memadat tergantung dari ketersediaan bahan pengawet sesuai alam sekitar. Pengolahan lanjutan susu sapi atau kerbau menjadi bagian dari tradisi suatu daerah yang menyangkut dari warisan budaya yang masih terjaga. panasnya. Nah, setelah dimasak, dangke tinggal didinginkan dan dicetak sampai mengeras. Begini tante. Yang harus kita tahu juga kalau olahan tanpa pengawet ini hanya bertahan selama 24 jam saja. Jadi harus segera dinikmati. Tapi karena kita mau bikin depa tarawe dengan buah sadipe, dijamin hanya beberapa jam saja depa ini langsung habis. Terus ambil lagi. Betul. Yang mana tante? Ini tempatnya. Adonan depa dangke tarawe dan buah sadipe ini terdiri atas 2 adonan. Adonan bawahnya terbuat dari campuran tepung maizena, gula, dan vanili untuk menyatukan semua adonan. Nah, sementara dangke di sini menjadi penambah lapisan atasnya. Tapi jangan lupa juga sari buah sadipenya ditambahkan sampai menghasilkan adonan yang berwarna menggoda selera. Sudah berubah warnanya tante ini. Oh iya, dangke yang sudah mulai mengeras sebelum dimasukkan ke cetakan, nanti ditambahkan dulu putih telur. Tujuannya biar adonan dangke bisa menyatu dengan adonan tepung maizenanya. Ada banyak cara untuk memasak kue berlapis seperti depa tarawe ini. Yang pertama, adonan bagian bawah dari tepung maizena yang sudah dicampur buah sadipe dimasak pertama. Cetakan untuk memasak depa kita pakai mangkok kecil yang diisi sebagian adonan. Dan jangan lupa juga untuk dikukus dulu.
Wah, ini mantap nih. Nah, kalau adonan bawah sudah setengah masak, baru mie dangke dan putih telurnya ditambahkan juga. Bagaimana? Gampang gitu? Oh. Buah sadipe yang biasanya dimakan segar dan menjadi campuran rujak buah, ternyata bisa juga dinikmati dengan cara lain. Bagaimana tante? Enak? Enak, mantap. Kata tante, syaratnya satu, harus pintar-pintar berkreasi dengan ribuan jenis pangan tradisional. Soal rasa, depa dangke tarawe dengan buah sadipe yang segar menjadikan makanan yang sederhana dari tanah Masen Rempulu ini menjadi berbeda. Tentu saja rasanya enak, Ji. Mantap. Ayo Bapak Cici, lewat mana ini? Ya, lewat. Lurus saja? Ya, terus. Masih jauh pohonnya. Saking asiknya berurusan dengan bawang, sampai lupa Mika tujuan utama aku datang ke Endreka. Lewat mana ini Bapak Cici? Di desa Mata Alo ini, Terus saya aja. sudah janjian dengan Om Haryanto untuk mengambil buah sadipe. Yang ini Bapak Cici pohonnya. Ya, betul garan na. Garan untuk sadipe. Yang ini. Oh, ini ada yang hitam. Ya udah. Manis dia. Manis yang hitam. Tapi kalau yang warna merah itu kecut. Sana kami balik. Iya. Bisa kita panjat. Iya, bisa aja. Om. Hati kalau manjat ya. Iya, Om. Panjat. Banyak sekali semutnya, Om. Hati ya. Iya. Aduh. Om. Banyak sekali semutnya, Om. Banyak. Aduh. Wah. Aduh, susah ini Om kalau banyak sekali semutnya. Biar aman-aman ki lewat pohon jambu bisa jadi. Yang penting dapat buah sadipenya toh dan sebebas juga dari semut Om. Tapi, Om. Ternyata setiap tangkai sadipe terdiri dari puluhan buah-buah kecil. Buahnya itu berwarna merah kehitaman. Semakin matang, warnanya juga semakin gelap. Ah, Rasanya juga begitu. Semakin matang, pasti semakin manis bisa rasanya. dimasak. Kalau yang manis-manis, pasti bisa semangat Om. Disuruh ambil banyak-banyak juga, pasti bisa bereskan semua. Kalau buah sadipenya sudah terkumpul banyak, berarti saatnya mie kita masak. Nasu cemba buah sadipe, itu mie olahan tak hari ini. Menurut Mama Cici, nasu cemba itu masakan istimewanya orang Endrekang. Jadi salah satu bahan utamanya itu pakai daging dan tulang sapi. Kalau buah sadipe dan daun cemba gunanya sebagai penambah rasa asam di masakan tak. Nenek Tuti sudah siapkan mie air rebusan untuk masak daging sapinya. Dengan bahan yang banyak seperti ini, kita perlu dandang dan kuali yang besar biar cepat ki makan enak hari ini. Tapi katanya Mama Ya, ini. Cici sebelum makan ya harus kerja dulu biar terasa lebih nikmat ki. Sampai Daun cemba yang kita pakai ini kecil-kecil. Bumbu nasu cemba juga istimewa. Itu karena perpaduan rempah dan bumbu dapur menjadi kuncian rasa khas di nasu cemba. Tidak terlalu. Iya, sekarang Di sini ada lada, jahe, dan kemiri menjadi gabungan bumbu yang mengandung berbagai senyawa seperti minyak atsiri sehingga bisa menambah manfaat masakan tak. Gunanya bumbu dapur bisa menjadi pengempuk daging, menambah rasa sampai mengurangi bau amis dari bahan masakan tak. Jadi intinya harus pintar-pintar memadupadankan bumbu dan bahan makanan yang mau dimasak biar bisa dihasilkan masakan yang enak sekaligus sehat. awal tumisi. Oh iya, mau ditumis ini. Iya. Semua bumbu halus ditumis sampai harum. Baru daging dimasukkan dan dicampur bersamaan dengan daun sadipe dan daun cemba. Semua bahan dimasak bersamaan, tapi ini belum selesai.
Semua bahan harus dimasak lagi di dalam kuah biar daging benar-benar matang dan bumbu meresap sempurna. Nah, campuran bahan dan bumbu masakan tak dimasukkan ke dalam rebusan air mendidih dan dimasak sekitar 1 jam dengan api yang besar juga. Ini memang seninya dan perjuangannya masak nasu cemba. Menunggu lama sampai semuanya matang dan siap mie disantap. Dengan begitu saat makan dijamin mie lahap karena penantian tak sudah berakhir. Ayo Mama, mari kita coba mie yang kita masak. Sup daging sapi dengan buah sadipe khas Endrekang ini bercita rasa gurih asam dan segar. Mungkin itu mie gambaran untuk nasu cemba khas Endrekang tak. Soal rasa tidak perlu ditanya. Lihat Mama, saja tambah. dari cara tak makan yang lahap seperti ini. Dipastikan enak nih. Bagaimana? Jempol. Adat pasti ada sajian khasnya toh. Nah, ayam bundu-bundu termasuk makanan yang selalu ada saat acara adat. Oke, jadi kita lagi masak bundu-bundu, salah satu makanan khas dari Sulawesi Selatan. Nah, bukan bundu-bundu namanya kalau rempah-rempahnya tidak banyak, ya. Jadi dia memakai lengkuas dan juga ada kelapa sangrai dan itu dia satu santan. Ayam bundu-bundu mirip-mirip lah dengan olahan dangkot yang ada di Toraja yang menggunakan banyak rempah-rempah. Bedanya ada tambahan kelapa yang sudah disangrai Ji. Terus dimasaknya sedikit berkuah Ki. Ya, jadi kalau mau bikin santan tuh harus menggunakan air yang agak panas ya Mama ya. Supaya serat-seratnya itu keluar semua, santannya itu keluar. Jadi kalau menggunakan air panas, pori-pori dari kelapanya ini terbuka. Mantap. Nah, ayo kita tumis semua. Ayo. Oke. Selanjutnya menumis semua bumbu. Langsung tadi. Mau Bang ya? Oke. Kemudian masukkan ki ayam dan juga santan. Sekilas mirip-mirip ki dengan opor yang ada di Jawa, tapi dengan rempah yang lebih banyak. Seperti saya bilang tadi, kalau bundu-bundu ini memang sangat banyak rempah-rempahnya, ada lengkuas dan lain-lainnya. Nah, sama seperti kelapa sangrai yang tadi kita terakhir kasih taruh. Jadi memang itu harus di akhir supaya rasa gurihnya tetap ada. Kalau di awal gurihnya hilang, Mama. Hilang. Wah. Melo. Enak sekali ki ini. Apalagi dimakan dengan ketupat atau buras di. Wah, bikin lebih melo pastinya, alias enak. Endrekang menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang kaya dengan keanekaragaman kulinernya. Kalau yang mau dibuat ini, namanya Sambala Kaluku. Oke, jadi hari ini kita bakal masak Sambala Kaluku. Jadi Sambala Kaluku ini masakan khas Endrekang
berbahan dasar kelapa yang agak muda ya Mama ya, sama ikan teri. Nah, tapi hari ini kita bakal campur dengan jamur kidi. Kelapa dan jamur kidi jadi bahan utamanya, Mi. Selain itu, ada campuran wortel dan juga kentang. Kalau bumbu-bumbunya tidak perlu terlalu banyak. Cukup irisan bawang merah, bawang putih, dan juga sedikit cabai. Biar lebih nikmat toh. Oke, jadi jamur kidi Mama. Jadi jamur kidi ini biasanya ditemukan di pohon-pohon yang sudah mati Mama ya. Apalagi kalau musim hujan. Banyak. Pakai Ki campuran ikan teri yang agak kecil seperti ini nah. Supaya sedikit asin Ki rasa sambal kalukunya. Setelah bahan dan bumbu sudah siap Mi, semua dicampur menjadi satu. Kemudian dimasak Ki dengan sedikit air. Oh, ini sudah selesai? Oke, ayo Mama, kita pergi masak. Oh. Tadi katanya Bapak lakukan kenapa beli kelapa? Jadi ini sambal akaluku Mama. Iya. Jadi kenapa namanya sambal akaluku? Karena memang ini berbahan dasar kelapa. Kelapa, iya. Kelapa. Dalam bahasa Duri, kaluku artinya kelapa. Jadi sambal kaluku itu ya sambal kelapa. Kalau kentang dan wortelnya sudah mie matang, tandanya sambal kaluku siap mie dihidangkan. Jadi memang sambal kaluku ini teksturnya agak sedikit basah Mama ya, karena kelapanya yang digunakan masih muda dan sempat dicampur air tadi. Jadi kalau makan Ki sambal kaluku sudah komplit mie. Di dalamnya itu sudah ada sayur, lauk, dan kentang sebagai sumber karbonnya. Pokoknya melo. Halo semua, nama saya Dandi Widi. Sekarang tinggalkan di Makassar, tapi pernahkah juga hidup berpindah-pindah di beberapa daerah? Itu Mi yang buat Kak makin bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya toh di Endrekang ini Mi. Sebagai masyarakat Endrekang, khususnya suku Duri, masih melakukan Ki doa-doa dan ritual pada hari ketiga, hari ke-7, dan 40 hari setelah orang meninggal. Kali ini sedang ada persiapan acara 40 harian orang meninggal di Desa Mata Allo, Kabupaten Endrekang. Jadi kalau ada di Endrekang atau acara 40 hari di Desa Duri ini sangat unik karena ayam-ayam yang dipotong itu tidak dipotong secara sekaligus ya. Jadi menunggu giliran, jadi satu persatu. Nah, jumlah ayam yang dipotong pun itu minimal 15 ekor. Namun karena warga-warga di Desa Duri ini sangat suka bergotong-royong, jadi yang dipotong bisa sampai 80 ekor hari ini. Perbedaan agama yang dianut antara masyarakat Toraja dan Endrekang Duri membuat kebudayaan yang berkembang juga beda Ki. Makanya di sini tidak diwajibkan Ki memakai daging tedong atau kerbau. Disesuaikan saja dengan kemampuan keluarganya. Jadi uniknya adat istiadat di Endrekang ini kalau acara 40 harinya itu ayamnya dibagi menjadi dua.
ya. Jadi ada yang untuk yang kanan dan yang kiri. Jadi dibagi untuk yang kanan dan kiri. Jadi yang kanan itu untuk berdoa, untuk dipakai berdoa, dan yang kiri untuk dimakan. Tapi yang kanan bisa dimakan juga, Om? Bisa. Jadi bagian kiri akan langsung dihidangkan untuk para tamu. Nah, tapi kalau ayam yang bagian kanan digunakan dulu untuk ritual. Ini Mi makanya harus kita teliti saat potong ayam atau potong kambing. Karena bagian kaki atau sayap sebelah kanan dan kiri harus dipisahkan. Bagian kanan bisa diikat seperti ini supaya tidak tertukar Ki. Tanpa diminta, seluruh warga desa akan membantu Ki dan mengikuti doa bersama saat sore hari. Lagi, kasih masuk Mama. Oke, jadi kalau acara 40 hari seperti ini banyak sekali jenis makanannya Mama ya. Ada ayam yang dibikin jadi bundu-bundu dan sup. Terus ada daging kambing juga di belakang sana yang dibikin nasu cempa. Wah, enak sekali Mama. Semua makanan sudah matang. Sekarang tinggal menyiapkan makanan untuk doa bersama Ji. Jadi makanan untuk doanya ini, jadi makanan untuk berdoa sebentar ini ada campurannya. Jadi ada nasi putih, nasi merah, terus ada ketan hitam sama ketan putih. Terus ayam dan kambingnya itu dipilih yang bagus-bagus. Nah, ada juga telur. Doa bersama dipimpin Ki langsung sama Bapak Guru atau imam setempat. Setelah itu, Bapak Guru akan minum Ki air yang sudah didoakan. Kemudian, jamaah juga mengikuti Ki. Ini Mi, bedanya acara kedukaan dan acara syukuran di Desa Mata Allah. Kalau acara syukuran seperti pernikahan, masyarakat akan datang kalau diundang Ji. Tapi kalau acara kedukaan, semuanya akan datang. Setelah doa bersama, saatnya Mi membagikan makanan ke semua tamu yang datang. Nah, karena makanan yang dibikin cukup banyak, terus di sini habis hujan, jadi warga-warga di sini gotong royong secara estafet untuk mengantar makanan untuk dibagikan. Tenang Mi, sebanyak apapun tamu yang datang, pasti kebagian Ji. Makan bersama boleh di mana saja, asal ada tempat untuk duduk. Hehehe. Jadi yang saya lagi makan ini namanya Nande Santare. Jadi Nande Santare ini khusus hanya untuk ketua-ketua adat atau tamu yang dihormati atau keluarga-keluarga. Nah, kebetulan hari ini saya diberi kehormatan untuk bisa memakan ini. Wah. Jauh kita Toraja aja, nggak cuma jalan-jalan Jiki, tapi sekalian mau cari ilmu baru di sini. Saya kenalkan Ki dulu nah. Oh, bisa dipanjat. Ini ada Nenek Teti sama Mama Seli. Oh, jadi ini pohonnya. Jadi nenek yang baik hati ini mau ajak ke cari buah pangi. Aduh, harus panjat-panjat juga pale ini. Hati-hati Nenek Teti. Dede, Nenek Teti, maaf di. Saya itu cuma bisa sampai di sini saja. Kena Nenek Teti. Takut kah sebenarnya? Oh iya, Jauh. sebenarnya pernah Mika makan masakan yang bahannya itu pakai biji pangi. Tapi kalau lihat pohonnya baru pertama ini.
Susah juga kalau naik sampai di atas begitu. Ini saja sudah syukur nih bisa sampai di sini. Saya sudah menyerah. Oh, capek. Boyo mo. Benin nenek teti na ya sumpai. Oh iya, oke. Iyo. Saya kasih nenek Teti saja. Iyo. Jadi tempatnya buah pangi itu memang di ujung tangkai Ki. Dengan batangnya yang besar dan tinggi begini, jadi susah Ki juga diambil buahnya. 9. Tapi untungnya ada jitawan nenek Teti yang jadi pahlawan buah pangi di sini. Ayo nenek Teti, kasih banyak lagi. Ayo yang itu nenek Teti. Teti pojok. Sabar, nanti ada nenek Seli yang bikinkan kopi Toraja kalau kita sudah selesai. Yang itu nenek Teti sebelah kiri. Bojo mo. Sabar nenek Teti. Saya tidak mau. Halo na biriu. Nenek Teti, sabar. Ano ka mo? Halo na biriu. Oh ya sudah turun. Aduh. Nenek Teti sudah banyak. Iyo, Bu. Nah, ya sudah sini. Nenek Teti naik dulu. Sebentar saya sama Nenek Seli yang pungut-pungut. Nenek Teti istirahat saja toh? Ya. Ayo, Nenek Seli. Ayo Mama Seli, kita kumpul nih semua buaya yang jatuh. Ini kena nanti kepalanya. Iyo, dito. Waktunya kita masak, isi perut dulu Mama Ape sama Mama Diana sudah siapkan mie saya bahan. Sebelum bikin kue, isinya biji pangi ditumbuki dulu sampai halus. Oh iya, kita mau bikin kue lapis pangi pakai pemerasan. Seperti kue lapis biasanya, tepung terigu jadi bahan utama di sini. Terus ditambahkan sedikit tepung beras biar adonan jadi lebih padat. Sebagai pencampur adonan dan penambah rasa gurih, kita juga butuh santan dari kelapa tua yang kandungan minyaknya ini banyak biar bagus Ki untuk adonan supaya tidak lengket. Terus rasanya juga gurih Ki dan lebih kental. Tugas pertamaku selesai Mi. Sekarang pemerasan tinggal dimasak dan direbus. Senyawa tanin ini ada kandungan pigmen yang bisa kasih warna coklat dalam pangi. Nah, dalamnya ini dikeluarkan. Begini caranya. Mirip merebus kopi. Iya, sudah masak ini kayaknya, Mak. Kayak pela-pela ko tibolo daw. Iya. Sabar, Mu. Semua bahan seperti tepung terigu dan beras diadon terus diaduk sama santan sampai menyatu sempurna Ki. Pastikan Ki juga tepungnya larut dengan air santan. Adonan yang sudah rata tinggal dibagi dua Mi. Air rebusan pemerasan yang warna coklat agak hitam ini ditambahkan Mi di salah satu bagian adonan. Nah, kalau sudah begini kita punya dua adonan Mi. Bagus banget. Lanjut Mi, kue lapis dimasak dalam loyang aluminium berbentuk kotak. Sebelumnya, bagian dalam loyang sudah dikasih mentega biar tidak lengket dan gampang Ki juga dikasih keluar kalau sudah masak. Adonan dimasukkan satu takaran dan dibuat saling silang sampai menghasilkan lapisan yang berbeda. Satu lapisan dikukus sekitar 4 menit sampai padat Ki. Kalau sudah masak, adonan tak yang warnanya berbeda bisa dimasukkan juga. Begitu aja seterusnya sampai adonannya habis dan kuenya menjadi berlapis-lapis. Ayo Mama Diana.